Ada analogi seseorang membawa senjata tajam atau senjata api untuk mempertahankan diri ataupun untuk menyerang dan lain-lain. Nah, kalau doa itu sebagai senjatanya orang mukmin, apakah doa ini juga sebagai andalan untuk mencapai suatu tujuan, Ustaz? Iya, benar. Pertanyaannya begini, tujuannya Haji C apa? Tujuannya Haji C untuk dunia. Ya, selesai sudah. Lah, kebanyakan orang itu memang doa itu senjata orang Islam, orang Muslim, ya. Nah, di situ harus pahami untuk apa sekarang doanya. Kalau doa itu sebagai senjata, maksudnya apa? Nah, inilah makanya orang hidup di dunia itu tujuannya bukan kaya, bukan punya istri lebih dari satu, bukan itu tujuannya. Tujuan orang hidup di dunia itu adalah satu, takwa kepada Allah Ta'ala, itulah tujuannya yang nanti insya Allah masuk surga. Nah, kalau sekarang itu tujuannya itu masuk surga, pertanyaan saya, emang butuh kaya itu? Saya tanya coba, apa yang mau dibutuhkan coba? Untuk masuk surga apa? Haji dari mulai akhir balik sampai sekarang, tung dari akhir balik sampai sekarang. Satu umpamanya, dosanya itu bisa dihitung nggak? Kan nggak bisa saking banyaknya. Nah, apa alat itu? Salah satu alatnya itu adalah mohon ampun terus menerus. Doa itu ya? Doa itu aja, itu kan alat untuk masuk surga. Kan gitu. Yang kedua apa? Bersyukur atas nikmat. Loh, kok bersyukur atas nikmat? Oke lah, kita hitung hari ini atau kemarin atau seminggu. Pertanyaan saya, Haji C, tung, kamu itu sholat paling kan 5 menit. Sehari berapa sih? 25 menit. Sekarang satu hari itu 24 jam. 24 jam dengan tidurnya. Pertanyaan saya ya, dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi, itu satu, dilindungi Allah, bisa bernapas, bisa buang air kecil, bisa BAB, bisa ganti baju, tangan nggak lumpuh, kaki nggak semper, kan begitu. Ini berapa jam nikmat dan karunia Allah yang diberikan ke Haji C, ke kamu tuh? Itu pertanyaan saya, emang pernah itu disyukuri? Pertanyaan ringan. Kalau nggak disyukuri, itu namanya apa? Kufur. Kalau kufur masuk ke ayat yang walain kafartum inna adabi lasadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Hitung aja satu hari kemarin, seminggu itu tekor kalau nggak bersyukur kepada Allah Ta'ala, tekor. Besok kalau di yaumul hisab, tekor namanya. Nah, kalau nggak melakukan syirik musyrik, ya tekor, ya masuk neraka dulu, wong kufurnya banyak. Makanya belum lagi bicara ngawur aja udah tekor, nggak syukur, bicara ngawur tekor lagi bertambah, pikiran suuzon aja tekor lagi, dengerin omongan nggak digubris lah, tekor banyak. Apa mau minta apa? Mau minta kaya, tujuannya itu mau kemana? Kalau tujuannya akhirat, ya itu dilengkapi, mohon ampun terus menerus. Sepanjang hari itu kan kita saat subuh ke zuhur, kita mohon ampun atas dosa yang dilakukan dari subuh sampai zuhur. Nah, sholat asar juga dari zuhur ke asar. Benar. Apakah demikian, Ustaz? Iya. Memang ada istilahnya itu dijaga, dosa-dosa kecil itu diampuni pada saat habis subuh ke zuhur, zuhur ke asar. Iya, iya. Tapi dosa yang mana? Yang kecil yang mana? Yang besar yang mana? Kalau tidak bersyukur, itu sudah jelas sekali disiksa oleh Allah Ta'ala. Dosa yang mana? Kecil itu paling ya bau-bau tidak enak, terus mau ngomong, ah bau ini tidak enak nih makanan, bolehlah itu kecil, kan gitu. Dosa juga itu Pak Ustaz? Emang kalau makanan dicaci emang boleh? Nah, di titik itulah kita harus hati-hati. Kalau kita menginginkan doa-doa kita dikabulkan, doalah yang mohon ampunan, doalah yang bersyukur, doalah agar dosa-dosa orang tua kita, kedua orang tua kita, kedua kakek nenek kita diampuni. Nah, itu yang baik malah. Nah, itu malah bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kan
seperti itu, bersyukur atas nikmat. Nah, itu bersyukur itu ya doa rasa syukur kita pada Allah Ta'ala, itu malah bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, doa yang seperti itulah yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, tapi dengan tulus ya. Tulus itu tahu bahwa orang tua kita itu sering melakukan kesalahan. Itu ngerti bahwa ini sulit untuk nanti diampuni. Doakan, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Bukan bahwa kita berdoa yakin dikabulkan. Nanti dulu. Wong iman kita itu nggak tahu, tapi tahu bahwa orang tua saya salahnya di sini, didoakan agar diampuni. Kakek nenek saya salahnya di sini, ngerti, sehingga didoakan itu diampuni. Dan aslinya pada waktu kita itu mendoakan mereka, mendoakan orang lain, itu sebenarnya kembali pada diri kita. Kan jadi kita jadi alhamdulillah jadi berlipat-lipat. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Doa-doa mana yang akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala harus tahu. Kalau juga amal-amalan, coba yang ngajarin amalan, memang dia dikabulkan amalannya sama Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Doa mohon diperlindungan, iya, karena dia masih muda dan dia dari dulu itu hormat sama bapaknya, ya pasti dia belum dikasih sakit oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau dia tersinggungan, ya ditunggu aja nanti umur 50 ke atas, kan begitu. Kalau orangnya tersinggungan, dilihat aja. Kalau dia emosional tapi marah, sering kok dia sesek, insya Allah itu. Cuma belum ada dia ngomong bahwa saya sesek mamanya, kan nggak pernah. Jadi nggak ngerti walaupun dia itu ahli dalam agama. Tapi kalau dia masih punya, ya tetap coba dua minta ampun kepada Allah. Belum tentu minta ampunnya di mana, dia juga tidak tahu. Padahal dia tahu bahwa dia itu orangnya gampang tersinggung, kan seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Bagaimana doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mintalah akhirat. Yaitu salah satunya minta mohon ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa yang dikerjakan kita. Sejak akhir balik hingga saat ini yang selalu melanggar Quran. Melanggar ya. Melanggar Quran kan isinya jelas. Dan juga belum bisa mengerjakan sunnah Rasulullah. Nah, itu mohon ampun di situ. Terus menerus setiap saatnya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, mohon ampun di titik itu terus menerus. Kemudian bersyukur atas nikmat, diambillah bersyukur yang dulu itu belum pernah kita itu lakukan. Bersyukur atas nikmat Allah karena kita mau mengejar la in syakartum la azidanakum. Bersyukur atas nikmat. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah banyak memberiku karunia dan nikmat yang tidak bisa kami hitung ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Karunia dan nikmat yang Kau berikan pada diriku sejak aku dalam kandungan ibuku hingga saat ini yang tidak bisa kami hitung. Aku di kandungan ibuku dengan sempurna, tidak Engkau cacatkan. Kau izinkan lahir di dunia, tidak Engkau cacatkan dan disusui oleh ibuku. Diberikan pelajaran oleh kedua orang tuaku. Akhirnya seperti itu yang dulu belum pernah aku syukuri. Aku bersyukur atas semua karunia dan nikmat-Mu ya Allah sejak aku dalam kandungan ibuku hingga saat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kan begitu doa-doa itu. Bukan ya Allah beri aku istana seperti Nabi Sulaiman. Lah itu kan nabi. Lah emang kamu nabi. Nah, ayolah kita berdoa khususnya di akhirat. Khususnya di akhirat. Tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya akhirat. Semua yang dikasih oleh Allah Ta'ala, dikasih oleh Allah, bukan kita minta nih, dikasih oleh Allah Ta'ala itu adalah ujian bagi kita untuk dipergunakan agar lebih menuju ke arah akhirat. Tapi rata-rata manusia lupa, kalau dikasih lupa dia. Nah, harus pahami bahwa doa kita mohonnya hanya untuk akhirat, mohon ampun, bersyukur, mohon ampun, bersyukur. Nanti kalau udah mohon ampun dan bersyukur itu kehidupan kita ditata, semua akan ditata, termasuk hidayah-hidayah mau diberikan kepada kita itu ya dari mohon ampunnya kita, bersyukurnya kita, baru nanti ditata hidayah diberikan itu apa, petunjuknya itu apa, sehingga kita lebih sujud kepada Allah Ta'ala, lebih bertakwa pada Allah Ta'ala, seperti itu. Kalau kamu nggak pernah mohon ampun sifat-sifatmu sendiri, ya kamu nggak ngerti. Dan kalau kamu mohon ampun sudah, tapi kamu sendiri itu masih gaya, masih petentang, dia kan percuma kamu dianggap munafik sama Allah Ta'ala, kan begitu. Nah, inilah harusnya mohon ampun itu, doa itu
boleh kita lantunkan, tetapi juga kita harus ada perubahan. Sama seperti, ya Allah, aku mohon berikanlah aku rezeki yang halal dan thayyib, dan insya Allah berkah. Mudah-mudahan dengan rezeki yang kau berikan pada diriku, ya Allah, insya Allah bisa meningkatkan imanku dan ketakwaanku kepadamu. Amin. Tapi kamu nggak bekerja, di rumah aja, di kamar aja, kan percuma. Nah, kamu berdoa tipe apa ya nanti waktu itu? Ya Allah, aku mohon berikan kepadaku istri yang solehah, yang bisa hormat kepada diriku, bisa menjaga kehormatanku, bisa menjaga hartaku. Tapi di rumah terus. Lah dari mana dia dapat? Kan harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya itu tadi. Nah, setelah kita sholat, bertebaran bunga bumi untuk mencari karunia Allah. Lah itu ikhtiar salah satunya. Kan sama itu untuk apapun bisa, insya Allah. Nah, disinilah harus mengetahui. Jangan berdoa minta dunia, udah nggak usah. Mohonlah mintalah kepada Allah Ta'ala tentang akhirat, yaitu mohon ampun, bersyukur, udah. Muji Allah. Waktu kosong mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kita banyak salah, kita banyak dosa, itu lebih baik daripada orang-orang yang merasa dirinya tidak pernah bersalah dan yakin dirinya masuk surga. Kalau nggak dikabulkan di dunia, nanti doa kita akan dikabulkan, doa kita akan dikabulkan di surga. Lah, dari mana seperti itu? Nah, ini harus difahami, sehingga kita tidak boleh seperti itu. Pasti itu milik Allah, kita itu belum tentu pasti. Walaupun Allah itu menitipkan iman yang kuat pada kita, tidak ada yang pasti. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak penjelasannya Pak Ustadz.